Oke guys, balik lagi aku di channel Tamaranku. Jadi di sini aku mau balik lagi bikin video ya. Jadi setelah 6 hari aku ngupload video. Jadi di sini aku mau bikin video lagi tentang ya di sini sih aku cuman nggak tahu sih mau bikin konten apa. Dan aku juga lagi kehabisan topik ya. Jadi di sini aku mau bikin konten nggak tahu ya. Tapi aku nemuin salah satu konten ya guys ya. Jadi kontennya itu tentang ya kita lihat-lihat berita ya guys. Jadi beritanya itu benar-benar aneh ya guys. Dan ini bukan bukan drama, bukan bercandaan ya guys. Jadi katanya itu bukber tuh nggak boleh ngobrol sama kalau misalnya nanti lebaran halal bihalal gak boleh makan. Aneh kan sih? Aneh gak sih? Coba kita lihat ya guys ya. Oke, jadi kita langsung lihat aja kebenarannya. Kita lihat beritanya ya guys ya. Langsung aja lah masuk ke dalam beritanya guys. Langsung aja let's go ya guys. Oke, jadi aku udah dalam ininya, dalam apa ya, pokoknya itulah ya guys ya. Jadi di sini aku mau ini dulu ya guys. Kita lihat ke news nih. Boleh bukber tapi dilarang ngobrol. Ini penjelasan Satgas COVID-19. Aneh-aneh aja anjay. Boleh ngobrol tapi nggak boleh bukber, kebalik. Ya intinya itu. Jadi baru-baru ini pemerintah menghimbau agar masyarakat ingin buka bersama ya atau bukber dianjurkan untuk tidak berbicara satu sama lain. Ya jubirnya meluruskan mengenai hal tersebut. Lantas apa maksud pemerintah boleh bukber tapi dilarang ngobrol tersebut? Droplet bisa jadi virus saat berbuka berpuasa. Saat individu menyantap makanan saat buka puasa, tidak perlu berbicara agar tidak menimbulkan droplet yang menjadi penyebab penularan virus. Ya, saat menyantap makanan. Nah, yang gak dibolehin itu waktu nyantap makanan, pas lagi makannya. Ya, aku nggak tahu juga sih kalau misalnya sebelum makan boleh atau enggak. Usai menyantap makanan dan kembali menggunakan masker, tentunya. Oh, oke. Oh, jadi masih dibolehin lah ya, asal pas lagi pakai masker gak boleh ngobrol. Nggak pakai masker gak boleh ngobrol. Berasa jadi itu ya, berasa jadi waktu di sekolahan, jadi keinget waktu di sekolahan ya, maksudnya zaman sebelum COVID gitu. Kan kita juga sering gitu nggak dibolehin ngobrol sama guru. Jadi kangen masa-masa gitu. Dan mudah-mudahan nanti di SMA kembali lagi COVID gak ada. Jadi ini penjelasan ahli kesehatan. Nah, ini menjelaskan droplet tidak hanya keluar ketika kita membuka mulut seperti bicara, bersin, batuk, dan menyanyi. Droplet juga bisa keluar dari mulut dan hidung ketika kita bernafas. Jadi bukber itu berisiko karena saat makan pasti buka masker. Oke, jadi itu tadi. Kita next lagi. Jadwal imsak ya. Kita lihat guys. Jadwal kita lihat dulu nih. Oke, jadi masih lama guys, buka puasa masih lama 17.53. Kita lihat nih. Namun kita bisa minimalisasi risiko penyebaran saat bukber di bulan Ramadan dengan beberapa langkah. Misalnya pilih lokasi yang ventilasi baik atau outdoor. Oke, di luar ya guys. Batasi membuka masker hanya ketika makan. Oh, jadi gitu ya guys ya. Pas lagi mau makan aja kita buka masker. Pakar kesehatan yang berbasis di Surabaya ini menyarankan kita hanya menggelar bukber bersama kelompok kecil saja. Oh, jadi jangan banyak-banyak ya guys. Ya maksudnya ya kelompok-kelompok yang jangan benar-benar ramai gitu. Sebaiknya tidak perlu menghadiri acara bukber jika sedang tidak enak badan atau belum vaksin. Kalau misalnya yang tidak enak badan ya tentunya gitu ya. Dari sebelum COVID kan emang kalau misalnya nggak enak badan jangankan bukber, puasa aja kan nggak boleh gitu. Maksudnya bukan nggak boleh, kayak apa ya, diimbau untuk nggak usah puasa dulu gitu. Langkah yang tak kalah penting adalah tes antigen. Anjir.
Tes antigen dong. Yang penting resiko diminimalkan. Nah iya itu pokoknya itu ya guys. Jadi kita udah tahu ternyata maksudnya kita semua salah maksud. Ternyata yang gak bolehnya itu waktu kita mau makan dan kita lagi buka masker. Kalau misalnya kita lagi pakai masker terus gak lagi makan, itu masih boleh-boleh aja gitu ngobrol pas bukber. Ternyata gitu maksudnya. Ya ini bisa dibilang salah media juga sih, karena terlalu ngasih beritanya itu setengah-setengah. Pemerintah imbau halal bihalal tanpa makan dan minum. Presiden Jokowi menghimbau pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri tahun ini digelar tanpa kegiatan makan dan minum. Hal itu sontak menjadi pro dan kontra. Iya banyak. Tapi kita lihat dulu. Imbau itu disampaikan Menko Perekonomian usai menghadiri ratas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden. Pak Presiden memberi catatan terkait kegiatan-kegiatan menjelang halal bihalal nanti, terutama kegiatan untuk halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau tidak ada makan dan minum. Wah, jadi gak ada tuh nanti pas lebaran tradisi itu, tradisi kayak lontong lah, kayak ketupat, ayam opor. Cuman plusnya itu aku gak gendutan lagi. Capek saya menurunkan berat badan. Kita lihat lagi ya guys. Nah ya, makan minum pun harus sesuai jarak dan tempat. Lantas bagaimanakah halal bihalal tanpa makan dan minum? Penjelasan Satgas. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional mengatakan waktu untuk makan dan minum tetap ada. Oh masih boleh, ternyata masih ada tradisi tentang ketupat-ketupatan. Nah akan tetapi saat makan dan minum tidak saling mengobrol. Berarti balik lagi ke itu dong. Balik lagi ke berita pertama yang katanya gak boleh ngobrol saat bukber dong. Ada waktu makan dan minum yang harus lepas masker, tetap jaga jarak dan tidak ngobrol. Berarti di dalam rumah juga berarti tetap harus pakai masker dong. Kan halal bihalal tuh di rumah. Oke. Selain itu menurutnya tetap ada waktu acara Siroman Rohani. Saat itu orang-orang tetap memakai masker, menjaga jarak, berbicara seperlunya, dan yang paling penting tidak ada salam-salaman. Dia juga mengatakan semua yang hadir di halal bihalal harus sudah vaksinasi lengkap. Oke, no comment. Kita lihat yang kedua. Ini diganggu mulu nih. Yang ada malah makin lama waktu bukber. Waktu buka. Semua yang hadir sudah divaksinasi lengkap dan tidak bergejala dan komorbidnya terkontrol. Oke. Selain itu makanan dan minuman tidak dihidangkan dalam bentuk prasmanan tapi sudah dikemas dengan kardus. Ya makan minumnya tetap tersedia tapi diatur agar tidak kerumunan. Tidak seperti kenduri yang terhidang, tapi sudah dalam bentuk lunchbox, minuman kemasan atau dispenser. Anjir, itu jadi nggak dihidangin di meja makan berarti guys. Beda lagi. Jabat tangan tanpa bersentuhan. Oke, ya. Oke, jadi kapasitas juga diperhatiin meskipun boleh 100% tapi diatur biar nggak berkerumun. Satu lagi yang diperhatikan kapasitas 100% pun harus ada jaga jarak, masker, cuci tangan. Kalau cuci tangan udah pasti sih. Karena dari sebelum COVID juga emang kalau misalnya ada halal bihalal semuanya ya harus cuci tangan dulu karena kan mau makan juga kita. Sama sebenarnya sih di halal bihalal ini aku nggak minta banyak-banyak. Aku kalau halal bihalal ini gak butuh juga sih mau salam-salaman sama keluarga, cuman pengen THR doang halal bihalal tahun ini aku mah. Jadi kemudian untuk silaturahmi yang menjelaskan makan minum tetap ya ini udah anjir.
Dia contohin kalau misalnya kapasitas rumah cuma 8, maka tamu lain yang datang harus menunggu atau bergantian. Anjir. Gak kebayang kalau misalnya bocil yang ikut. Gimana tuh kalau misalnya bocil yang ikut? Maksudnya bocil-bocil kayak umur 3 tahun, 4 tahun. Kan dia belum berani tuh sendirian. Gak tahu ini satu-satu apa di gantian setengah-setengah gitu. Alex juga menekankan untuk tidak ada sentuhan langsung ketika jabat tangan, hanya dilakukan dengan kedua telapak tangan. Disinfektan juga diperlukan untuk membersihkan rumah sebelum dan sesudah. Dan itu sih bisa dibilang, kalau di bagian saya sih aku juga setuju, karena kan ini bakal rame banget kalau misalnya lebih halal. Jadi kudu dibersihin dulu atuh. Cuman kalau misalnya dibersihin itu emang paling wajib sih. Karena kita juga harus kita harus menaati kebersihan, karena kebersihan itu pokoknya sebagian dari keimanan. Boleh asal sudah vaksinasi lengkap, komorbid terkontrol, prokes ketat dijalankan. Nah, silaturahminya pakai masker. Kemudian jika tamunya kapasitas 8, jika ada tamu lain masuk, tamu yang dalam keluar dulu bergantian, tidak ada salaman sentuhan langsung si pemilik rumah, pastikan ada disinfektan. Udah. Brutal juga peraturannya. Maksudnya susah juga nih untuk kita jalani, karena kan sebelumnya juga lebaran sebelumnya juga gak kayak gitu. Walaupun aku belum pernah ikut lebaran lagi, mudik lagi setelah sebelum COVID, dari sebelum COVID. Jadi terakhir lebaran tuh sebelum COVID. Jadi ya udah sih guys, kita sampai sini aja ya. Dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang ini, kalian boleh komen di bawah ya guys. Jadi video kita sekian aja, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam deh aku teman-temanku, see you next video and goodbye, see you next video.